Kalau cuma gini-gini itu apa entertain macam-macam ya, saya pikir ya silakan. Hai guys, jangan lupa subscribe. Kalau saya begini ya, prinsipnya kalau kemudian yang dipanjatkan itu adalah doa dengan bahasa apapun, entah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun. Kalau prinsipnya itu ketika menolak atau menggeser hujan itu dengan doa yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya, ya nggak ada masalah. Karena kita juga nggak pernah tahu dari siapa doa itu, dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Nah, tidak harus dari kiai, tidak harus dari ustadz, bahkan dari teman-teman wartawan bisa jadi doanya lebih diijabah dibandingkan ustadz itu sendiri. Karena salah satu rahasia Allah itu Allah merahasiakan ini yang diijabah doanya siapa. Jadi kalau saya sepanjang kalimat doa yang diucapkan itu tidak bertentangan dengan syariat, kalimatnya tidak mengandung kesyirikan, itu sah-sah saja. Walaupun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau cuma gini-gini itu apa entertain macam-macam ya, saya pikir ya silakan. Dia begini-begini, saya begini, atau dengan begini, ya itu ya ekspresi saja. Kalau saya lebih kepada kontennya, apa yang kemudian dia sampaikan kepada Tuhan. Toh kayak anaknya Mbak Rara kemarin saya lihat di masjid juga sholat. Jadi kalau saya melihat itu aja. Tapi kalau di dalamnya ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan kontennya itu mengandung kemusyrikan, tentunya ini nggak boleh. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya dan mengampuni apapun dosa selain syirik. Itu saja prinsipnya. Jadi sah-sah saja lah mau pakai bahasa apa. Bahkan dulu begini, di dalam kitab Ihya itu disebutkan begini, ada 27 ulama yang minta hujan dengan melaksanakan sholat istisqa. Ini ulama-ulama alim, orang-orang soleh. Tapi ternyata 27 ulama ini sholat istisqa dan kemudian dia sholat istisqa dan kemudian berdoa, itu nggak ada yang dikabulkan. Sampai ada satu orang yang dianggap gila sama ulama-ulama Mesir itu, berdoa justru turun air hujan. Ini menunjukkan apa? Bahwa pengabulan doa itu merupakan rahasia. Tuh, makanya kemudian di dalam berdoa sendiri kita ada etikanya. Salah satunya adalah ketika doa kamu belum dikabulkan oleh Allah, janganlah berputus asa. Kenapa? Fawadu minalaka al-ijabah, karena dia Allah yang akan mengabulkan doa-doamu di waktu yang Allah kehendaki, bukan yang kamu kehendaki. Itu menarik ini momennya karena ajang internasional, akhirnya kan banyak pro kontranya gitu. Dan bagi saya luar biasa seorang Rara bisa mengalahkan beritanya Marquez. Kan begitu. Dan kemarin saya posting di Instagram itu, ya desa Mawacara, negara Mawatata. Desa itu punya adat istiadat dan negara punya hukum sendiri. Nah, kalau saya melihatnya dari kacamata itu, justru ini ajang yang bagus untuk mengenalkan kearifan lokal bangsa Indonesia kepada dunia. Dan nyatanya situsnya MotoGP sendiri justru mengapresiasi itu. Ya kan? Artinya apa? Ini promosi dari bagian kearifan lokal bangsa Indonesia. Lah kenapa kita melihat ini tidak dari sudut pandang itu? Lah kalau saya ini mengatakan ini syirik, lah saya nggak tahu kok apa yang dibaca sama Mbak Rara. Ya. Apakah itu benar-benar dia menggunakan bantuan apa juga kita nggak pernah tahu. Karena ini tidak tangible, tidak empiris. Artinya tidak terukur. Kayak saya hari ini berdoa tahu-tahu hujan. Apakah benar ini karena doa saya atau karena memang Allah berkenan menurunkan air hujan saat itu? Kamu dapat jodoh, apakah benar itu karena doa kamu atau memang Allah sudah ngasih jodoh kamu saat itu? Ya, kita husnudzon saja kan berarti. Terus yang menarik juga pawang hujan itu sendiri sepertinya sudah ada dari zaman dulu ya. Iya. Bangsa Indonesia. Menanggapinya gimana? Ya ini bagian dari pluralisme yang ada di Indonesia itu. Saya membaca beberapa literasi di beberapa negara itu juga ada itu.
tapi ada yang secara signifikan menyebut sebagai dukun. Kemudian kalau kayak komentar Mas Dedi, kalau ada pawang hujan kenapa nggak ada pawang gempa? Lah kalau memang di Indonesia belum ada yang punya kemampuan pawang gempa, kan begitu. Kayak dokter spesialis, ada dokter spesialis ini tapi juga banyak satu bidang yang dokter tidak mampu, kan juga bisa seperti itu karena nggak punya profesionalisme. Ini ada pawang ular, ada pawang hujan, kenapa nggak ada pawang gempa? Ya itu kan bahasanya Mas Dedi aja.